warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Oke, kali ini Bapak sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Yana. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sudah selesai. Oke, kali ini kita akan mempelajari terkait perkembangan peradaban Islam di dunia dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa? Jadi pembelajaran kali ini akan menekankan pada bagaimana cara kalian untuk belajar. Jadi akan terkait personal akan berbeda metode pembelajarannya terkait satu dengan yang lainnya. Oke, minggu lalu kita mempelajari terkait Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kemudian yang kedua, berapa tahun? Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan. berapa tahun? 12 tahun. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. berapa tahun? 5 tahun. Oke, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah-khalifah yang memimpin setelah Rasulullah wafat, dan mereka yang memberikan kontribusi besar dalam menyusun pemerintahan pada awal-awal Islam dan ekspansi wilayah pada sekitaran Jazirah Arab. Oke, kali ini kita akan mempelajari terkait perkembangan peradaban Islam di dunia. Bukan hanya di Jazirah Arab, tapi di dunia. Cakupannya lebih luas. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin selesai dengan berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, maka Islam mulai menyebar di tangan dari Umayyah, Abbasiyah hingga menuju ke berbagai penjuru dunia. Tentunya yang pertama ialah Asia, yang kedua Afrika, yang ketiga Eropa. Daerah-daerah ini yang akan kita bahas karena di daerah-daerah ini memiliki pusat peradabannya masing-masing. Tentunya tujuan pembelajaran kita pada kali ini ialah memahami pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Yang kedua, menjelaskan perkembangan Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Yang ketiga, menyadari kontribusi peradaban Islam bagi ilmu pengetahuan. Jadi Islam itu bukan hanya sebuah agama yang mempelajari terkait bagaimana kita menyembah Tuhan, tapi umat-umat Islam, khususnya umat Muslim, memiliki andil besar dalam berkontribusi untuk mengembangkan peradaban dunia. Bukan hanya peradaban Islam, tapi peradaban dunia. Oke, kita lanjut. Oke, kali ini Bapak ada video. Ini kalian nonton sebentar ya. Video terkait ilmuwan Muslim pada masanya. Ini ada 13 menit. Ini bisa ditonton sebentar. Nanti kalian juga harus memiliki sari dari video ini karena masih berkaitan dengan pembelajaran kita berikutnya. Jadi video ini bercerita terkait anak-anak sekolah
yang sedang studi itu di sebuah perpustakaan nasional. Jadi setiap kelompok akan memiliki tugas sendiri untuk meneliti sebuah peradaban tertentu, dan kelompok mereka ini mendapatkan penelitian terkait untuk meneliti peradaban pada abad pertengahan di Jazirah Arab tentunya atau peradaban Islam. Oke, seru banget gak videonya tadi? Seru. Dari video tadi kita kan dapat gambaran bahwasanya peradaban Islam itu sangat sangat berkontribusi banget, sangat berkontribusi besar untuk mengembangkan teknologi modern pada saat ini. Tentunya ini sebuah fakta menarik nih. Banyak ketika peradaban Islam dulu di Baghdad, di Kairo ataupun di Andalusia itu memiliki peradaban yang maju. Namun pada waktu yang bersamaan Eropa pada waktu itu sedang mengalami abad ke-8, yang dimana mereka lebih mengedepankan doktrin ataupun dogma gereja dalam menghadapi masalah-masalah yang bersifat ilmiah. Contohnya terkait penyakit bisu. Jadi di Eropa dulu ketika ada penyakit bisu itu mereka nggak berpikir untuk menyembuhkan, tapi itu harus dihilangkan. Dengan apa? Ada suatu kisah menarik bahwasanya dulu pernah ada orang-orang terkena bisu di Eropa, kemudian bukan diobati, tapi kakinya dipotong, hingga akhirnya dia meninggal. Seperti itu gambaran Eropa ketika abad kejayaan Islam. Oke, di sini ada beberapa gambaran. Yang pertama kita tahu di sini ada 3 pusat peradaban Islam. Yang pertama di Kairo, Mesir, kemudian di Baghdad, kemudian ada di Andalusia yaitu Cordoba. Jadi Islam menyebar dari Madinah menuju Baghdad, menuju Kairo, menuju Andalusia, tentunya dengan berbagai perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan Islam pada waktu itu. Kita lanjut. Peradaban Islam di Asia. Peradaban Islam di Asia menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dengan didirikannya Baitul Hikmah oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid merupakan keemasan peradaban Abbasiyah, peradaban Islam pada waktu itu. Hingga mereka berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan sains, matematika, kedokteran, dan juga yang paling terkenal salah satunya ialah terkait filsafat. Kemudian lanjut, peradaban Islam di Afrika. Tentunya di sini juga ialah Afrika Utara. Kairo sebagai pusat pendidikan. Kairo sebagai pusat pendidikan pada masa dinasti Fatimiyah hingga didirikannya Universitas Al-Azhar yang sampai sekarang masih ada sebagai pusat keilmuan pada waktu itu. Perkembangan keilmuannya meliputi perkembangan yang bersifat agama, yaitu fikih, hadis, dan bahasa. Dan di sana terdapat perpustakaan yang sangat besar, yaitu perpustakaan Alexandria. Kemudian lanjut, peradaban Islam di Eropa. Peradaban Islam di Eropa, Islam masuk di Eropa melalui tangan seorang panglima besar, yaitu Tariq bin Ziyad, hingga akhirnya Andalusia sebagai jembatan ilmu pengetahuan antara pengetahuan yang ada di daerah Arab menuju ke Eropa. Kemudian kontribusi Islam di Andalusia ialah mengembangkan keilmuan masalahnya ya matematika, filsafat, kedokteran, bahkan arsitektur. Cordoba sebagai pusat ibu kota atau sebagai kota paling maju di masanya, hingga banyak sekali sarjana-sarjana Eropa itu
belajar di Andalusia. Kesimpulan dari penjelasan Bapak tadi, bahwa peradaban Islam itu berkembang melalui perdagangan, yang mana perdagangan, yang kedua keilmuan dan penemuan dan hubungan antar wilayah. Jadi wilayah Islam satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, saling memiliki hubungan. Kemudian kontribusi peradaban Islam itu memiliki menjadi fondasi kemajuan dunia modern. Tentunya tadi yang telah dijelaskan dalam video ialah sebagai contohnya Abbas bin Firnas, sebagai seorang yang menciptakan prototip penerbangan pertama. Kemudian di sana ada seorang penemu dari Muslim juga yang mengembangkan terkait cara kerja mata hingga tercipta kamera pada abad modern ini. Bisa dipahami penjelasan dari Bapak? Bisa. Oke, kali ini Bapak akan membagikan beberapa lembar kerja, beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Dan ini juga sesuai dengan metode-metode kalian dalam belajar. Oke, yang pertama, Diana. Di sini Bapak mempunyai flashcard dan akan Bapak kirimkan teks dan video tadi sebagai bentuk pemahaman auditori untuk menjelaskan terkait peradaban Islam. Kemudian Anis di sini Bapak mempunyai teks dan lembar kerja yang harus dikerjakan sebagai bentuk model pembelajaran membaca dan menulis. Kemudian untuk Ami di sini Bapak mempunyai peta yang tidak ada namanya. Jadi tugas kamu ialah, kan kita punya 3 pusat peradaban. Nanti kamu tentuin di mana letak pusat peradaban itu dan kamu jelasin terkait peradaban apa di situ, kemudian kontribusinya apa, kemudian yang terakhir siapa tokoh-tokoh yang berperan terkait kontribusi tersebut. Bapak beri waktu untuk mengerjakannya dan jika ada sedikit tidak pahaman bisa bertanya kepada Bapak. Oke, Diana, Bapak kirimkan videonya. Oke, silakan dilihat videonya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ada kesulitan? Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bapak ya. Untuk yang 3 disebutkan tadi itu ada benua Afrika, Asia sama Eropa. Iya, benua Asia, Afrika dan Eropa. Kan benua-benua tadi punya pusat peradaban sendiri. Asia misalnya di Ya, di Baghdad. Kemudian Afrika di Mesir. Kemudian Eropa berada di Andalusia. Oke, gimana pekerjaannya anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Jana, gimana dengan videonya? Sudah ditonton? Sudah. Gimana dengan teksnya? Sudah? Mbak Ami, gimana? Sudah. Oke. Kali ini kita akan mendengarkan. Kali ini tugas kalian ialah maju untuk menjelaskan terkait apa yang kalian kerjakan dengan model-model yang berbeda. Jadi kalian akan presentasikan, kalian akan baca singkat, kalian akan jelaskan terkait yang telah kalian tulis, kalian kerjakan di pekerjaan kalian masing-masing. Oke, Bapak Amir, yang pertama Amir, silakan untuk menjelaskan tugasnya ke depan. Dengan metode apa namanya yang tadi telah Bapak perintahkan, yaitu visual.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang menjelaskan tentang ada benua Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, jadi di sini itu terdapat benua Asia, yang dimana benua Asia itu pusatnya berada di Baghdad, yang memiliki kontribusi sebagai pusat ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu fikih, filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi, dan menjadi kota intelektual terpenting dunia Islam pada abad pertengahan. Lalu ada benua Afrika, pusatnya yaitu berada di Mesir. Lalu kontribusinya itu sebagai pusat pengembangan ilmu seperti tafsir, hadis, dan hukum Islam. Lalu berdirinya Universitas Al-Azhar dan menjadi pusat kebudayaan dan dakwah Islam. Lalu ada benua Eropa, yang dimana pusatnya itu berada di Andalusia, yang memiliki kontribusi sebagai kemajuan dalam bidang kedokteran, arsitektur, astronomi, dan filsafat. Lalu sebagai pusat ilmu pengetahuan di barat, yaitu di Cordoba, Granada, dan Sevilla. Lalu menjadi jembatan ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Ini ada pertanyaan buat Amin. Saya Ya, silakan. di Baghdad itu kan ada namanya Baitul Al-Hikmah. Nah, siapa yang mendirikan Baitul Al-Hikmah tersebut? Nah, jadi yang mendirikan Baitul Hikmah yaitu Harun al-Rasyid, yang dimana beliau itu mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan semuanya. Wah, bagus sekali penjelasan singkat dari Mbak Amin tadi terkait peradaban Islam. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan penutup berikutnya akan disampaikan oleh Anis. Kami persilakan. Saya akan menjelaskan tentang 3 kota besar. Yang pertama yaitu ada Baghdad. Baghdad ini menjadi pusat ilmu melalui Bait Al-Hikmah. Kota ini melahirkan kemajuan dalam bidang matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Tokoh penting dari Baghdad antara lain ada Al-Khawarizmi, yaitu ahli matematika, ada Hunayn Ibnu Ishaq, yaitu penerjemah ilmiah, dan Al-Hindi, yaitu filsuf Islam. Selanjutnya ada Kairo. Kairo itu sebagai pusat pendidikan dan pemikiran Islam di kawasan Afrika. Di kota ini berdiri Universitas Al-Azhar. Kairo dikenal sebagai lingkungan intelektual yang melahirkan banyak ulama besar dalam ilmu fikih, tafsir, dan ilmu bahasa Arab. Tokoh-tokoh yang terkenal yang berkarya di Kairo antara lain Ibnu Khaldun, yaitu bapak sosiologi, Al-Suyuti, yaitu ulama hadis, dan para ulama besar mazhab Syafi'i. Yang terakhir yaitu ada Andalusia. Andalusia khususnya Cordoba dan Granada menjadi jembatan ilmu antara Islam dan Eropa. Kemajuan dalam kedokteran, matematika, musik, dan filsafat muncul dari kota ini. Tokoh pentingnya yaitu Ibnu Rushd, yaitu filsuf, Al-Zahrawi, bapak bedah modern, dan Ibnu Zuhri, yaitu ahli kedokteran. Jadi, secara keseluruhan, ketika kota ini menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu dunia dan memberi pengaruh besar bagi lahirnya perkembangan ilmu dunia. Selesai? Oke, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak buat Anis? Ya. Oke, silakan Amin. Nah, tadi kan di Kairo disebutkan bahwa di Kairo itu terdapat Universitas Al-Azhar. Nah, Universitas Al-Azhar itu didirikan oleh siapa? Nah, jadi Universitas Al-Azhar ini didirikan dari dinasti Fatimiyah melalui perintah Khalifah Al-Aziz. Bagus sekali ya penjelasan dari Anis. Oke, silakan dulu. Oke, terakhir untuk Diana silakan maju ke depan menjelaskan hasil kerjanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Asia. Yang pertama ada di Baghdad. Baghdad itu adalah pusat ilmu Abbasiyah dan di sana itu terdapat Baitul Al-Hikmah sebagai pusat penerjemah, dan di Baghdad itu
tua di sana, yaitu Universitas Al-Azhar. Tokoh-tokohnya meliputi Imam Syafi'i dan Ibnu Khaldun. Yang terakhir itu ada peradaban Islam di Eropa yang meliputi Andalusia. Andalusia ini dulu adalah jembatan ilmu ke Eropa. Nah, di sana terdapat kota Cordoba yang sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, di Cordoba itu terdapat perpustakaan raksasa. Tokoh-tokohnya itu meliputi Ibnu Rushd dan Ibnu Sur. Pengaruh besarnya itu ke Eropa dan lain-lain sains. Oke, ada pertanyaan dua Diana? Saya mau bertanya. Oke, silakan Anis. Jadi, apa pengaruh besar Andalusia untuk Eropa? Nah, pengaruh besarnya itu sebagai pusat ilmu pengetahuan di Eropa. Bisa dipahami? Oke, boleh banget penjelasan dari Mbak Diana. Silakan. Oke, di bagian akhir pembelajaran, Bapak ingin dari kalian untuk menjelaskan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini dan perasaan apa sih yang kalian dapatkan ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita lakukan pada hari ini. Oke, Agus silakan menjelaskan. Jadi pembelajaran hari ini sangat senang sekali kita bisa belajar peradaban Islam yang ada di Baghdad, Kairo, dan Andalusia. Dan kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan metode belajar kita masing-masing. Yang lain mau menambahkan? Oh tidak ada sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat baik sekali. Dan ingat suatu reminder sebentar, bahwa peradaban Islam itu bukan hanya sebagai peradaban yang berikut agama, tapi di sana juga mengembangkan keilmuan-keilmuan yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi tentunya kita sebagai anak umat Islam di sini harus menapaki jejak-jejak para ilmuwan dulu, menapaki jejak-jejak pendahulu kita dalam segi keilmuan, bukan hanya keilmuan saja, tapi juga mengembangkan peradaban Islam ke depan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.